cerita roti untuk 2 orang itu, apakah jelas atau dibacakan lagi? Karena saya akan bertanya kepada Bapak Ibu. Ya, bertanya saja. Langsung. Pertanyaan pertama, apa itu kasih menurut pemahaman Bapak Ibu? Silakan, siapa yang ingin menjawab? Saya silakan. Ayo Pak, pakai mic. Ada hadiahnya loh. Sharing. Kasih itu saling membagi. Nanti ulang. Kasih itu adalah saling membagi kita sesama. Ada lagi? Ibu, ada Bu, sharing. Ibu, kasih apa itu kasih menurut pemahaman Bapak Ibu? Apakah kasih atau Pak Tugari saling menolong? Atau ada pemahaman lain tentang kasih? Kasih itu sebuah perasaan. Oh, ini ada. Kalau menurut saya, kasih itu adalah sebuah ungkapan perasaan dari seseorang untuk orang lain. Kasih itu tidak hanya memberi, tak harap kembali sampai jalan dulu. Lalu kasih itu sabar, murah hati, dan tidak menuntut apapun. Begitu saja. Ya, terima kasih. Ada lagi? Apa itu kasih menurut pemahaman Bapak Ibu? Baik. Kasih itu adalah cinta yang tulus dan tanpa pamrih. Benar kata Ibu tadi, kasih tanpa balasan. Kayak kita mengasihi orang, terus kita tidak berharap kasih bukan hanya perasaan, tetapi juga tindakan nyata yang menunjukkan perhatian, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Contohnya tadi kayak Bapak katakan tadi, saling tolong menolong. Nah, pertanyaan kedua, apakah perbuatan kasih itu perlu? Sangat perlu. Jelas ya, kan Bu, sangat perlu. Yang ketiga, sharing Bu. Siapa yang mau sharing? Apa bentuk kasih yang pernah Bapak Ibu alami selama Bapak Ibu berziarah di dunia ini? Kayak bentuk kasih itu seperti apa yang datang kepada Bapak Ibu? Boleh sharing? Banyak Sharing Bu. perhatian dari orang lain, dari teman, dari keluarga, dari siapapun yang ada di sekitar kita, perhatiannya. Lalu bisa juga ungkapan kasih itu melalui barang-barang, itu juga pernah saya rasakan. Lalu juga ungkapan kasih itu misalnya ketika kita sakit, orang lain datang menjenguk kita, itu juga ungkapan kasih. Saya nggak tahu mau Bisa juga Enong jatuh kak motor tak paling dibantu ditolong. Oh iya, itu juga kasih kami menolong. Ada lagi pengalaman yang diberikan, kasih yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Nah, kalau saya sendiri itu banyak. Seperti teman saya nih, mereka berkasih kepada saya karena mereka menemani saya berkata-kata di sini. Walaupun tadi mereka doang mabuk,
mampu dalam perjalanan. Oh, terima kasih ya. Iya. Sudah memberi kasih kepada saya. Terus kasih yang paling sederhana menurut saya kasih bapak saya kepada saya. Kasih orang tua lah kan pada anaknya. Mereka kerja terus menerus tanpa kenal lelah. Aku mau sharing. Terus apa ya, kerja terus menerus tanpa rasa lelah, terus selalu kayak mereka membohongi diri sendiri. Iya, kayak kalau mereka sakit tuh, kalau kita tanya sakit mak, sakit pak, enggak katanya. Itu kayak pengorbanan orang tua tuh luar biasa memberikan kasih kepada anaknya, ya kan bapak ibu? Iya. Ada sharing lagi ibu yang di luar? Ibu, teman-teman? Boleh. Oke, shalom semuanya. Saya mau berbagi sharing tentang kasih. Di mana kasih ini saya dapat rasakan, yaitu kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Kenapa sabar? Karena Yesus mengajarkan saya di setiap emosi kita tuh mengeluarkan emosi kan, tentunya kita tuh misalnya hari ini kami tuh berbagai banyak tantangan, dimana untuk memesan Maxim kami perlu berunding dulu. Nah, berunding dengan banyak kepala kan pastinya berbeda pendapat. Di situ kami sebenarnya kami banyak kesini kan, cuma kami berpikir lagi untuk wah gimana ya untuk kesini, biayanya gimana ya, ini gimana ya. Tapi setelah dipikir-pikir, dalam hati saya banyak sekali pendapat mereka. Aku mau ikut. Bukan tidak boleh ikut, teman-teman, aku kan selalu di dalam hatiku mau marah sekali. Soalnya mereka tuh menganggap kami itu tidak membolehkan, tetapi alasan kami itu hanya karena biaya. Biayanya ini cukup lumayan, kantong mahasiswa. Di situ Tuhan Yesus memberikan kesabaran bagi saya. Jika saya membentak teman saya, pasti teman saya akan menghindar. Tapi di situ Tuhan Yesus memberi kesabaran, memberi saya peluang pemikiran di mana Flora, kamu harus mengasih solusi yang baik, memberikan cara penyampaian yang baik. Nah, disitulah saya merasakan kasih Yesus. Saya memberikan pemahaman kepada teman saya, dan puji Tuhan, sebagian mereka memahami, dan disitulah kasih itu sabar menurut saya. Nah, kasih itu murah hati, dimana di saat saya sedang membutuhkan suatu kebutuhan di asrama. Saya kan tinggal di asrama. Nah, saya berpikir, Tuhan, saya nanti makan sayur apa ya? Masa pakis terus gitu kan. Saya pikir kalau mau beli pasti gak ada duit untuk kedepannya. Berpikir lagi kan, soalnya orang tua mengirim uang tuh awal bulan. Nah, kalau mau cari pakis sampai di belakang asrama habis pakis gara-gara anak asrama. Jadi hari ini mau makan apa ya? Tapi Tuhan mengirimkan saya teman, di mana teman tersebut mendapatkan kiriman dari kampung. Nah, di situ Tuhan memberikan kemurahan hati teman saya kepada saya, dan saya merasakan, wah, Tuhan itu baik ya, di mana saya mau membutuhkan, di situ ada kemurahan hati Tuhan. Nah, disitulah saya merasakan kasih Tuhan.
Dimana Tuhan itu pasti memberikan kasih, walaupun kita sedang kebingungan, tidak ada sayur atau banyak hal yang kita tidak bisa bayangkan, tetapi bagi Tuhan pasti ada jalan. Menurut saya kasih itu sabar dan murah hati. Terima kasih. Terima kasih satu orang. Ada lagi yang mau sharing tentang kasih? Apa bentuk kasih yang pernah Bapak Ibu alami selama Bapak Ibu berziarah di dunia ini? Saya ada satu cerita tentang dulu keluarga saya itu cuek satu sama lain. Bapak mama saya cuek, terus saya tumbuh menjadi anak yang nggak bisa bergaul, saking nggak ada komunikasi di keluarga saya. Terus waktu itu kelas 1 SMA, saya berpikir lihat keluarga orang dekat sama bapak mamanya, sementara saya sendiri tidak gitu kan. Terus saya mendekatkan diri kepada, terus pertama-tama itu saya ngadu pada Tuhan, Tuhan kok keluarga saya gini ya, nggak ada kasih, cuek, kayak nggak peduli satu sama lain kan. Nah dari situ saya memberanikan diri untuk memberi kasih. Pertama tuh kepada mama saya. Saya waktu kelas SMP sampai kelas 3 SMA tuh saya nggak pernah nanya kabar mama bapak saya. Kayak apa kabar mak, pak gitu. Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah bilang sayang. Jadi tuh saya jadi kayak anak yang nggak bisa berkomunikasi gitu, istilahnya gengsi lah. Nah pas itu saya berdoa pada Tuhan semoga keluarga saya bisa nggak cuek lagi gitu. Terus saya mulai nih pulang dari sekolah, kan saya merantau nih dari SMP sampai kuliah nih, saya merantau. Terus saya pulang ke kampung, saya peluk sama bapak saya. Pas tuh saya bicara lah, membiasakan diri ngobrol lah sama bapak mama kan. Tapi puji Tuhan sekarang nggak secuek yang dulu lah keluarga saya. Jadi nggak gengsi nanya apa kabar di sana, udah makan belum gitu. Jadi saya sekarang sudah merasakan kasih dari keluarga. Dulu saya nggak pernah merasakan kasih dari keluarga saya, tapi sekarang puji Tuhan saya merasakannya. Itu menurut saya juga saya memberikan kasih kepada saya memberikan kasih kepada keluarga saya gitu. Yang keempat, dari cerita di atas, pengaruh apa perbuatan kasih bagi kehidupan kita sehari-hari? Dari cerita yang ibu tadi yang membagikan rotinya kepada si pengemis tadi, sepengaruh apa sih kasih itu bagi kehidupan sehari-hari? Ada yang mau bercerita lagi tentang memberikan kasih pada sesama? Ada apa, Pak?
sama-sama. Tadi kan berbicara kasih tentang sekarang ini apa pengaruhnya terhadap kehidupan kita ya kan. Kasih itu pasti akan membawa sukacita. Kemudian kasih itu akan membawa kedamaian. Pengaruhnya. Kemudian kasih itu juga bisa menyatukan orang-orang yang mungkin berseberangan cara berpikir, cara pandang, dimana mungkin dengan perbedaan cara pandang itu karena saling menghargai, bentuk kasih dan saling menghargai itu mereka itu bisa berjalan seiringan sehingga nanti memunculkan hal yang positif untuk pembangunan karakter semuanya, pembangunan hal yang baik dalam kehidupan orang-orang yang memang bisa memperlihatkan kasih itu satu dengan yang lainnya. Jadi yang jelas bahwa pengaruh kasih itu akan sangat besar sekali jika memang itu bisa diberikan kepada orang lain, karena memang kasih itu adalah Tuhan sendiri yang ada di sana. Ada yang lain? Sama. Nah, kasih itu adalah perintah utama dari Allah sendiri. Dalam ajaran Yesus, kasih adalah hukum yang paling utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Artinya tanpa kasih, iman kita menjadi kosong. Kasih adalah tanda kehadiran Allah di dunia. Yang artinya kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saya menanya lagi nih, apakah Bapak Ibu sudah mengasihi sesama seperti diri sendiri belum? Kadang iya, kadang-kadang Kadang iya, kadang tidak. Situasional. Kalau saya sendiri sih sama. Kadang ada pikiran jahat, kadang ada kasih. Nah, yang Pak tadi dari cerita di atas, pengaruh apa perbuatan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari? Menurut saya, menurut cerita di atas itu adalah kasih itu membangun relasi yang sehat. Tindakan kasih menumbuhkan kepercayaan dan kedekatan antara manusia dalam keluarga. Kasih menciptakan keharmonisan di sekolah. Kasih menumbuhkan kerjasama di masyarakat. Kasih memunculkan kepedulian. Tanpa kasih, hubungan menjadi dingin dan mudah retak. Perintah kasih juga bisa kita lihat di Injil 1 Yohanes Yohanes bab 4 ayat 8. Yang dimana siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, menurut Injil 1 Yohanes,
Menurut surat 1 Yohanes bab 4 ayat 8, siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita tidak mengasihi sesama, berarti kita tidak mengenal Allah, walaupun kita beragama Katolik. Ini adalah perintah Allah sendiri. Yesus sendiri menegaskan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu." Dalam Yohanes bab 13 ayat 32 sampai 25, ayat 25 sampai 32. Perintah baru ini menjadikan dasar hidup para murid Kristus di dunia. Kasih bukan sekedar tindakan moral atau sopan santun, melainkan tanda kehadiran Allah yang hidup dalam hati manusia. Ketika seorang berbuat kasih, ia sesungguhnya menghadirkan Allah sendiri di tengah dunia. Nah, kalau kita berbuat kasih, berarti kita sudah menghadirkan Allah di tengah kita. Kita sudah melaksanakan perintah Allah untuk berbuat kasih kepada sesama. Kasih sering memudar di tengah arus dan ketidakpedulian. Banyak orang lebih mudah menghakimi daripada memahami. Lebih cepat membenci daripada mengampuni. Di dunia modern yang serba sibuk membuat manusia kehilangan kepekaan terhadap penderitaan sesama. Saya pernah, pengalaman saya di asrama, saya pernah melihat teman saya menderitakan, tapi waktu itu yang ada teman saya peralatan masak tuh yang peralatan dapur, rice cooker. kami kan di asrama tuh bercampur tuh. Nah, di asrama tuh ada kucing berak di lantai kan. Terus peralatan masak teman saya, ada satu orang di penghuni asrama meletakkan di atas tai kucingnya. Terus saya berpikir, kan saya kan nggak terlalu suka gitu ke teman saya tuh kan, syukurin siapa suruh. Pernah saya gitu, syukurin siapa suruh dia mulutnya gini. Tapi saya pikir lagi, dosa ya saya gitu, enggak ya pikiran saya. Saya pernah, malahan sering saya tidak berbuat kasih, tidak menaati perintah Tuhan itu. Dalam konteks inilah, panggilan untuk hidup dalam kasih menjadi mendesak dan relevan. Umat Katolik dipanggil untuk menjadi saksi Allah, bukan hanya dalam kata, tetapi terutama dalam perbuatan. Nah, bukan hanya dalam kata. Misalnya, saya bicara dengan teman saya. Saya kasih gimana sih? Saya memberi kasih kepada Flora misalnya. Tapi saya hanya mengucapkan dengan kata-kata gitu aja, tidak ada tindakan. Itu sama aja saya tidak memberi kasih. Di
sini umat Katolik dipanggil untuk menjadi saksi Allah bukan hanya dalam kata-kata, tetapi terutama dalam perbuatan. Hidup dalam berarti menjadi kasih sebagai gaya hidup, menolak kebencian, mengutamakan perdamaian, dan membangun solidaritas. Kasih sejati melampaui semua batas dan tembok pemisah. Kasih adalah kekuatan yang mengubah dunia dari dalam. Ia menggerakkan hati untuk menolong, menyembuhkan, dan mengampuni. Kasih membuat manusia lebih manusiawi dan dunia lebih damai. Coba bayangkan, misalnya semua rakyat di Indonesia berbuat kasih, pasti tidak adanya onar apa? Tidak ada yang kecurian. Ah, Sendal tidak hilang, sepeda motor nggak hilang, aman lah. tidak ada yang Iya. Motor tak usah dimasukkan ke dalam, parkir ya di depan. oh ya kan, pasti Aman. damai. Aman. Polisi makan tidur Tapi lah. lebih kan ja. Ya kan nggak Lebih perlu kan, di Ja. Indonesia adanya polisi kalau semua rakyat Indonesia berbuat kasih. Iya benar, tidak perlu. Nggak perlu ke pintu rumah. Masuk angin ya, Pak. Itu daerah pintu. Ketika seorang berani mencintai kapal pabrik, memberi waktu, perhatian, tenaga, dan pengampunan, disitulah Allah hadir dan kerajaannya menjadi nyata. Nah, seperti teman-teman saya tadi yang menemani saya ke sini, itu adalah bentuk kasih. Tanpa kami memberi waktu, perhatian, dan tenaga, pasti ke sini membutuhkan tenaga kan. Jadi membutuhkan tenaga, walaupun belum apa ya pas. Kasih membuat manusia lebih manusiawi. Hidup dalam kasih juga berarti ikut ambil bagian dari misi Kristus. Nah, kalau kita berbuat kasih berarti kita sudah mengambil misi Kristus, membawa harapan pada yang putus asa, penghiburan bagi yang berduka, dan damai bagi yang terluka. Dalam kasih, setiap orang menjadi saksi bahwa Allah menjadi bekerja dalam sejarah manusia, bahkan melalui hal-hal yang kecil, tampak sederhana, dan senyum, sapa, atau bantuan kecil yang tulus. Nah, memberi senyum kepada sesama itu sudah berbuat kasih juga. Kasih tidak harus dinyatakan dalam perbuatan besar, tetapi dalam kesetiaan melakukan kebaikan setiap hari. Kasih menjadi tanda kehadiran Allah bukan hanya dalam kata tetapi dalam perbuatan nyata. Menolong, memaafkan, berbagi, dan peduli. Dengan memaafkan perbuatan orang lain itu berupa kasih. Menolong juga berupa kasih, dan peduli kepada sesama itu juga berupa kasih.
Ibu ada yang mau sharing tentang kehidupannya? Sharing Pak. Nggak ada kayaknya. Sharing tentang ini Bapak, bayangkan kalau Indonesia tuh semua rakyatnya berbuat kasih. Oh iya. Pasti aman. Pasti aman. Polisi kenapa? Itu orang yang bikin teralis tak laku, orang tak bikin teralis tak. Aman. Baik. Bacan. Simpulkan. Kan ada kesimpulannya. Aku mau tanya. Bertanya? Ya boleh Kak. Boleh. Boleh, mampu saya aja ya. Nah ini kan judulnya tentang kasih. Kenapa Tuhan harus mengajarkan kita kasih? Apakah Tuhan sebutkan contoh kasih Tuhan yang pernah Anda temui di dalam kitab suci? Dan seperti apa bentuk kasih Tuhan itu kepada Dia? Apakah kita bisa mengimplementasikan kasih Tuhan tersebut di kalangan mahasiswa? Terima kasih. Kasih Allah yang saya temukan di kitab suci. Ya, seperti apa? Kasih Allah seperti apa ya? Dia yang mengorbankan hidupnya untuk kita manusia. Itu menurut saya adalah bentuk kasih Allah kepada manusia. Dan bagaimana mengimplementasikan. Kisah Yesus yang mengorbankan dirinya. Apakah di kalangan kita tuh ada seperti Yesus yang rela berkorban untuk orang? Padahal dirinya sakit gitu, tapi merelakan dirinya untuk disalibkan. Nah, gimana itu? Apakah ada di kalangan kita? Di kalangan kita, di kalangan remaja-remaja di sekitar saya, menurut saya sih dari yang saya lihat ya, tidak ada sama sekali seperti, bukan sesempurna Tuhan Yesus, tapi sejung kuku Tuhan Yesus nggak ada sama sekali. Karena saya melihat di orang di sekitar saya, terutama remaja, itu kebanyakan iri kepada pencapaian teman lainnya. Gak ada sama sekali. Tapi saya juga tahu juga sih kan, kalau dalam lingkungan pertemanan saya itu tidak ada. Jadi berarti seperti kisah Yesus itu tidak ada di kalangan kita. Tidak sama sekali. Tidak sama Menurut sekali. saya di penglihatan mata saya. Bella mau bersharing. Yap. Kalau Oke, sering. kalau Bapak Ibu ada yang mau sharing di kehidupan di lingkungan Bapak Ibu, adakah yang seperti Tuhan Yesus yang rela berkorban untuk banyak orang? Baik. Kami coba untuk melengkapi ya. Tindakan Tuhan Yesus dalam, kita ini orang Katolik. Orang Katolik itu dasar tindakan semuanya adalah kasih. Dan itu sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri pada peristiwa penyalibannya untuk keselamatan kita.
Nah, memang kita tidak bisa seperti kasih yang diberikan oleh Tuhan itu kepada kita. Tidak bisa 100% ya. Tapi yang jelas dengan caranya memberitahukan kita untuk bagaimana berbuat kasih, itu pasti kita juga akan lakukan. Karena tugas kita sebagai orang Katolik, orang yang percaya, tuntutannya adalah berbuat kasih. Bangun tidur saja kita harus menawarkan kasih ke kawan kita, bangun siang. Nah, itu juga tawaran kasih. Biarpun itu ringan, biarpun kecil. Kemudian dalam kan ada tadi berangkat ke sini nih. Tidak seperti Tuhan Yesus, tapi adik ini udah berani mengorbankan waktunya antara adik. Nah, itu juga kasih. Kemudian kami datang ke sini, kami juga risiko sebenarnya, ya kan? Tapi karena kami tuntutannya untuk sembahyang atau untuk doa, meluangkan waktu, itu juga adalah kasih yang kami coba untuk lakukan, terapkan dalam kehidupan beriman kami sebagai orang Katolik di sini. Jadi bahwa biarpun kita tidak sempurna yang dibuat oleh Tuhan kita Yesus, tapi yang jelas kita sebagai orang Katolik akan selalu melakukan kasih. Terima kasih Pak. Ada lagi yang mau bersharing? Ibu-ibu? Udah terwakilkan. Udah mencakup semua. Itu kan bapak-bapak. Ibu-ibu nggak ada. Bapak boleh dong sekali jangan sharing. Ya. Baik, pada dasarnya kita sebagai umat Kristiani, oleh karena pembaptisan kita juga harus menghadirkan Yesus Kristus, baik sesuai dengan panggilan kita, baik sebagai imam, nabi, dan raja. Sebagai contoh dalam ungkapan kasih kita terhadap sebagai imam, ungkapan kasih kita terhadap Tuhan, kita juga harus mewujudkan cinta kita melalui doa-doa kita, melalui kegiatan ibadah, menerima sakramen-sakramen dan sebagainya. Terus juga kita mengungkapkan kehadiran Yesus melalui pewartaan kita juga, atau kenabian Tuhan Yesus. Kita juga mengungkapkannya dengan menjalankan tugas seperti adik-adik menjalankan tugas katekese. Itu perlu waktu, tenaga, pemikiran. Itu juga tidak mudah, ya. Terus dalam kaitannya kita juga sebagai umat Kristiani dalam menjalankan tugas panggilan umum kita, oleh karena pembaptisan kita juga dipanggil untuk melayani, ya, seperti Yesus, ya, seperti siapapun yang dipercaya sebagai pengurus gereja, ketua seksi, ataupun ya dipercaya dalam tugas-tugas pelayanan. Situ kita juga akan meluangkan waktu, tenaga, pemikiran dan sebagainya. Itu juga bisa menjadi ungkapan kasih kalau itu kita laksanakan dalam ketulusan, ya. Dan juga itu juga menjadi sebuah persembahan bagi Tuhan yang juga nilainya itu sama dengan atau mirip dengan apa yang dilakukan oleh Yesus, ya. Kalau Yesus memang memberikan cinta yang sehabis-habisnya, sampai rela menyerahkan nyawa bagi orang yang dikasihi, itu. Terima kasih Pak. Baik, saya akan tutup pertemuan kita pada malam hari ini.
Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berpartisipasi mengikuti kategori saya, walaupun Bapak dengar sendiri saya ngomongnya saya mohon maaf. Masih penting daripada Gibran. Saya berterima kasih banyak pada lingkungan aku atau Rosari. Saya berterima kasih. Nah, semoga pertemuan ini membimbing kita agar mampu mempraktikkan kasih dalam hal-hal kecil, tidak malu menolong sesama yang kesusahan, menolong dengan hati yang tulus, selalu menebarkan kasih bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.